Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fa wa yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al yahudu sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', atau pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara maksudnya ing atase satu pun kebenaran wong Arab. Ala syai' ning atase siji posisi posisi utawa siji perkara. Mu'tad den kang den wilang bener apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan mentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa. Wa humya wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in. Lan ucap sapa al yahudu Yahudi laysat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani iku ala syai'in ing atase perkara. Muqtad den kang den wilang apa bisa. Kula baleni iki. Iki maknane tenan pun salah. Wa qalat lan ucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi. Laisat sapa an-nasara iku ala syai'in mutadin kang den wilang apa bisa. Maka farat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan. Wa qalat lan ucap sapa an-nasara nilai satu ora ana sapa Yahudi ku ala syai'in ing atase perkara. Mutadin kang den wilang apa bisa. Wa kafarat lan ngafiri sapa Nasara bi Musa kan. Tawagum yasluna kita. Waum halete dua kelompok il fariqon dikse dua kelompok yatuna kitab. Padha maca sapa fariqone alkitab ing kitab. Al munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabil Nasara lan iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wa jumlatu ta jumlah halun hal kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyrikun atik sebro-bro musyrik nal arab bisa wong arab wa khirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawuh misla bayanun jelasno li makna dalik, mari maknane mengkono-mengkono qaulihim. Oleh nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene la isu alase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun atau kondisi kebenaran apapun. Iki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dina kiamat. Sima ing dalem perkara kang ana sapa ngakeh ing dalem majlis al-guna padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din sangking urusan agama. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing wong sing bener. Al jannata ing swarga napa wa fa itu khilu lagi fa ila teng Allah. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing wong sing bener al jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fa khilu mongko mlebu sapa al muhiqa wong sing bener al jannata ing napa swarga. Wal mubtilalan Allah nglebokno sing batil anaro ing neraka. Iki kula terangno ini sensitif gitu terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan ini saiki nek kamu enjo ana dawuh Allah ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei terus. Jadi kalau dawe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu dari ulama sekarang. Iya, tapi misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu lama-lama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai paus, yuk mewawancarai Sudes di Mekah, kiai mewawancarai bangun, pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sebaik-baiknya ulama dulu kan hikayatan, an-hikayatan ya. Kalau masalah penelitiannya ya, bukan pemahaman Qur'annya ya. Nah, jadi bangun dengan Mbak Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih bangun. Karena bangun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional.
Sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai nggak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanapa? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakin valid, yakin absolut, tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima nazalik. Aikolu likulli dinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham nggak ya? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek BN. Jadi yang tren Demokrat di PDIP. Cok darani yoyo. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Seorang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian dia Nabi masa ini sentikan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Nah, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Yaitu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah tanggal itu. Soalnya nih debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember zaman itu romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi nggih tanggalan itu ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu kita tanggalan dimulai apa? Januari. Selawe Desember, ora ono Januari ne kok ono apa? Desember. Mana ya akeh wong sing masuk Islam mergo tanggalan iku keliru kok. Ora. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kula setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu nih. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang hanya teori apa saja. Yahudi, rumah Norris. Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya. Yahudi dulu itu dengan kriteria udah salah paham loh, ini sensitif. Ya cuma ngomong apa, malah ngeluh, malah pusing ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda di antara auladi Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa mi waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak bin. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anak Nabi Muhammad walhasil itu Ismail bin Mana Nabi Muhammad be wong Yahudi minduan Arab di sana. Jadi dulur.
Paham ya? Lah sehingga dinasti Mimbani Yahuda disebut Yahudi. Paham enggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad itu nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono nabi, mestinya kita jadi nabi. Ora kok turunane wong Arab gendut jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga ini trennya. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Sidik kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diuji. Nah, kere yang ngono, orang Bani ku kok kere, orang kere yang misalnya kan ditren dewe, orang kere dua dinasti, orang juga di apa? Dinasti. Iya toh kan, misalnya anak Soeharto melarat. Iku wong sing ra seneng lah janggal. Iku anak Soeharto kok melarat. Sing ra seneng ya janggal. Iku dadi dinasti suka kok kere janggal. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Bulan saja ini juga April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk pendidikan, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ingin ada. Saya kalau ada tembak tidak tanggung jawab ya, wah itu kan resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis, jadi non protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dice orang di anak ya rada kentul. Saya ini meritung no. Masalahnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Gitu. Dari bandara ini ditutup kan terasa mulai. Nah, nanti era ini kurang tenan ya. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini, siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Munim berwarga negara sana, Bahak di sana, Haris. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman yang rasa sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kita itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang darah Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Nah sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan yang Islam sung pinter-pinter akeh sing kerja di Bank Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah ini sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah itu ya kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha kris. Semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa kae ora pokoke kubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya non-Islam. Bahwa provinsi yang non-Islam tidak dukung. Wadah kiai saiki luwih gento nek urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kau serapati beragama, sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu bener gak juga. Kalau nanti dijajai bangun. Hak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut basis. Kira usah ngaji jalan, malah pintu. Jadi nak sing buntu ben ngaji jalan tenan. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Ben, iku ora usah ngaji kok. Jalan yes Quran ono, lah jalane nggo macam-macam.
Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya sudah up to date, sudah hilang. Lah iya dong, Chris. Misalnya zaman Basim Asari partai yang bener Masumi. Era Gus Wahid terus NU jadi partai. Bisa wae kok era bangun saiki fanatik P3. Jebule sampean Gus Yofur PKNU utawa partai liya. Generasi kan. Betapa mudahnya subhanallah. Nur Khalis Majid tahu seminar Ujri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Terus itu dari abah saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Kerja gue Basim partai sebener ya kok masih. Sekarang Abah Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung wala-wali zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid aja main oke partai dia udah sering kecewa Masumi kan dia partai Dewi. Ya oke. Sirayu be, abe Gus Wahid. Bah bojengan tetap derek partai NU. Ora Gus udah abe jadi bener Masumi. Jadi tetap kata Masumi. Itu sebenarnya yang dialami Gus Yofur mesti ngono. Tiba mana dia track record Dewi Gus Yofur dia wong zaman ya. Akhirnya apa Nur Khalis tetap masuk, Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tahu dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Dia memang ra kaya Mbah Zubair. Ya nentang kan. Cuma dididik Gus Naji ra kaya Mbah Mun. Kalau Gus Naji di madzhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra kaya Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Mbah Dullah, kalau Gus Ulir ra kaya Mbah Ar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, jika dengan demikian tafsir itu udah abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini, benar kan? Nah, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso murid, santri telat iso, santri mulai ra jelas ulanane gak ada sanksi. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu, sehingga cara era Gus Ulin ketegasan adalah segalanya. Paham? Ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panen lagi kali. Kiai saiki ngono kiai sarap lho, orang regani wek. Nah dia pemproh mondok nak mulai apa? Manu umure mondok 20 tahun. Mencen nek ning omah kadang setahun bangun. Jadi mondok suwi ora kelebihan, nek ning omah ya apa? Lah sak goleke santuke gak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid Ki Arwani. Kira rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah betul. Agak apa-apa lek gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan pancen. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel ku elek jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi kiai anak itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani. Trennya memang begitu. Kada jika qala alladziina laa ya'lamuuna misla. Jadi kalau memang nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain dan itu Allah. Nah itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hisbin bimaladehim. Nah iya, kalau santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan, ku anake gurune wajib dicucuk. Nah cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucuk wong. Bahkan sing sitok ora nyucuk ku bangga, mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucuk yo bangga mergo ngrasa ibadah, langit mbek bumi. Fata wiridan ning Bang Utamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa tak hormat.
Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya kamu nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler raiso, pondok paling desa, kiai ini paling kuno, misalnya sedan lah jadi senor, tetap nak kulaan milih ambil sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Nabi kulaan, Cina rasido, Islam rasolat ya rasido, Islam abangan ya rasido. Boleh podo soleh, ya kena gue kulaan loh. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler dengan sendirinya. Orang usah dipandu lah, mesti sekuler. Podo di solat, aku kulaan milih Cina bawa kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang milih Cina. Mau nak ziarah wali songo, tak kaji kan gitu. Mana di saya bapak sering guyunan, nak ibadah be ulama, nak berkah be Cina, nak mangan be orang Arab, berkah rayu be, para perhitungan tuh, mesti mayor, mangan be Cina, itu perhitungan. Tapi nak mangan ibadah be ulama, nak mangan be apa? Orang Arab, mangan wakil mayor, mesti mayor. Nah dagang be apa? Buat negara Islam paling fanatik, kalau eksplorasi minyak mesti pakai Exxon Mobil, dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Orang pengaruh belas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman Amerika dalam eksplorasi minyak. Santri sana juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon yang saya ingin ngaji, boleh paket yang Islam yang nanti mati orang ono, paket orang mesti pesawat itu HDL apa mesti kafir. Lah kafirnya yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak Jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara media kak, kitab-kitab agama. Beda sewalib, beda tawasbah, beda Quran, beda itu. Kategorinya kayak kitab-kitab beragama. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh, sing kayak mikir dari kamu di toko itu berada salib. Nah Islam cek mikir deh. Tapi nak uang Kristen itu orang mikir, tetap tokonya ada Quran. Pokoknya ada laris ya. Ada cerita ya Cina. Mati ono khusus betul karo cerita. Sarung enggak diteliyali. No, orang Islam tidak agak panas. Enggak orang Islam kowe. Ungkar kabeh. Cina. Itu betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar agama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, nanti dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi. Ada dari bangun nak musyawarah mbak aku pas 4 mata. Pancen iku Quran wis pancen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe wis ra iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno lho Kak. Sing teori tafsirnya mesti rubah. Ya rubah lho, wong era Barwani mbek Gus Uli beda, Bazibar mbek Bapak beda. Bapak dengan saya sudah beda. Semua sebagai dan regane zaman. Saya kira ngelola pondok gak di kurikulum lalu wong jangan. Nah di kurikulum kiai jatuh, nanti kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saya kiai sing ora kurikulum bengkas mengkis. Wah, sing duwe pekerjaan koyo kula sering ra duwe, mulai wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan.
Wong sowan mung nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampeyan cerita ustaz ning ngene Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nekli amplop. Bar guling-guling ning ngene slogan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing dienggo andalan sesuk nggo blojo bojone ya amplop iku. Terus ya licet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji lho. Kiai ini untuk gaji. Anak kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji lah. Mau turu untuk gaji. Paham enggak? Jadi ini gue pengalaman. Ya. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Kalau orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, ya kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulanya aku matur nuwun tenan. Aku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto. Itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OKI. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian ya. Loh iya toh. Negara majemuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling enggak ketua kalau enggak sekjen. Sahabatnya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota. Bahkan ngalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya OKI, SBY itu fasilitas negara. Negara ya Pak Jokowi kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup buku konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Lho ndak itu sah loh, Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam semua. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara maju. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk sekjen Rabitatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota mau bermangan mulai, kayak kiai ini rapat bergelegean mulai terus kita ngoni piro cocokanen waduh, orang mikir temanya apa masuk orang Islam itu cocokannya apa? Aku mau komar asam ubras, wah jadi mungkin komar asam ubras, jadi ngoni orang masalah kan? Benar. Dole orang niat berjuang apa pengamen, niat berjuang gue sanggup tuh. Nah, usaha aku dunia akhirat, santri rajinnya berjuang. Orang orang kompro-komproan. Jadi, lalu gaya ini, di dalam santrinya dipesan, sang pokoknya cukup luas. Di dalam ini tidak zaman ini sudah mulai. Rasa cerita lagi gitu. Memang kudu wajib, cara kalau itu kategorinya wajib. Paham ya? Jadi ini kalau lagi sadar, Rian zaman kalau kelas Loralia tahu didawi ya ini. Tafsir itu mau oleh diwaca kanggo wong bingung. Nah, wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham enggak. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso. Kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman to. Ya mau ucapane Mbah Hasim nek sing bener Masyumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Jadi saya kisah PKB dari fatwa aja, fatwa ini serubah PKNU. Mana ada tak generasi, tak uangnya kadang wis. Agak 10 tahun. Lah iya, tak uangnya itu.
Ayo zaman kak ya di CSDJ anak gue Mega, wala zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak ada kan tafsir itu kayak itu gitu kan. Malah kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi ya kudu ngarang terus, kok saya itu kudu ngarang terus. Mergo nata mantu terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok. Utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Iku gak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator PKB. Rubah terus, lalu politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial, itu kayak itu. Paham gitu? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation, sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres, kan dia warga kehormatan. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation, sekarang Israel itu apa? Nation. Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi. Orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Jika pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam, itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang, ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa. Isu agama dibahas. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian, berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, menunjuk orang dewasa mengambil lagi ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak, jadi. Apa salah saya? Andaikan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal-usul itu. Bapak Obama ini masih muslim. Mungkin diselip Husain. Barack Hussein apa? Mungkin Bapak Islam cekek. Jadi di Bapak Loro Islam terus kan? Bapak asli, Bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham gak? Ini tren. Nah, yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak, di CU santri rasangu itu bangga. Wah, aku mondok ra bisa ngene hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra bisa ngene ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra bisa ngene mesti nak ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Disangoni mondok ra sangoni kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyu. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram. Berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan karo usul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jeler boya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat, terus mubah, makruh, lagi apa? Berwajib haram, kurang ada. Yang usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan tuh, berwajib apa? Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, mengenai dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial karena mesti ya sama seperti Kiai Majid Abai Nur Kholis masih ngubungi Dewi Basir sementara era putrane Gus Wahid ya seperti kamu ini muridnya Ki Arwani mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale sama murid-muridnya Basir orang aku iya Gus Mun orang kaya ini Mbahmu nak sering ana tamu aku
Bubar kiai ini saiki aku. Mergo aku mantau ya. Angger wong kok nuduh gak kaya apa? Bubar saiki ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya kok zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya mulai baper tentang kabeh zakat versi bangun kepro-kemproan to iku saturane. Mari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu ra zakat. Nah iya bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Wanus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang kaya aku lah untuk gaji kojuki tak zakat dadi ora ono. Model kudu naam apa rojo kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan berkisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan nu regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah saiki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha terus. Kowe ndek sapi kuru kira ada sapi jakate? 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham gak? Kaya tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak korban yo kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kaya sungune brangga. Soal awale zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus wedhus nganggo wedhus brujul. Tapi yo larang poe. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes kok ora sungune, syaratnya korban sungune kudu brang. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya ora ono oleh. Wis gak bakas sungu, wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitotul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan ono Al-Muhafadzah Al-Qadimi Sholeh Wal-Akhwi Bil-Jadidil As-Sholah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal-Akhwi Bil-Jadidil As-Sholah. Nah, misalnya santri saya iki terus kon nggo angger mondok kok cantum mak uceling ya, nggo sakit gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Ora jajan anak mangan gak mati. Filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko, wong kuno, wong purba mondok. Gak beras. Nek jajak wah makhluk wah Tarsan mondok. Gak beras toton. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Oke, lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih lah dororo malah gitu. Model nek sarang digato. Nawi itu. Wah, belas wong kok. Wah, parah banget iki model sarang cek pikiratan. Nek kenori malah keok tenan. Madeg bulu ndi jati rogo tok senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol kok ngecek entek. Paham nggak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai kafarat bi Isa, kafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya loh kak, wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi utamu sementing aja nyaplok negaraku. Kan udah gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Irak. Kuat be Irak. Kode Islamilah tukaran karena dianggap pencaplokan negara wilayah. Iku ketok, nah teori sekuler benar. Wis antekno kaperem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Enggak Singapura atau nyaplok Indonesia, sampai Malaysia men tukaran terus. Gue dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam bodoh Islam tuh. Gue nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu, makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu kak rapat neng Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Sing lama aku tahu sing umure 70 liyane mati-mati. Mantan rektor UGM sing mati ning bandara
Sing pas ning Malaysia bareng aku, Profesor Yakub. Macam, pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menurut sangiran. Wong wis bau tak ngomong sak grup. Tahu tak pesat ya aku. Kalau iku tadi situ kok mati. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan sing iku sing kabudut sepuh. Iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa sepopes. Ora ngarep, usah kiai paling ekstrem masuk ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong dari tadi. Angan-angan ya kiai khusus apa lah, kiai minan sedan yang paling tapak santri ini tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Sebenarnya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara jarak jauh itu tuku HP ya. Lu sama tamu nateng gitu tuh. Tapi itu tadi ya, sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Yang penting sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstrimnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan tuh numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat bi Isa wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu ya. Lah Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh, bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tanggulan. Tanpa tanggulan ya. Makanya wong turunan Raden Asnawi bangga itu ajane gak krono ngalim ya, krono beliau aktivis tuh. Masuk sing nglawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, Adolf Hitler yang ngono, dia itu khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nang Jerman yo wah, nang Polandia yo wah. Nang Diti kan wakil. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia. Oh, itu ras Yahudi dilanggar. Itu tidak atas nama agama sebuah ras. Dianggap bahaya, nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perdagangan. Paham nggak benar? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame berbazar Hitler. Jadi Hitler betul. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili bahasa dia mati. Ono rame-rame nih, ya, ono rame nih. Ayo dia sudah ada. Terus apa? Mati. Tapi di tren kok. Akhirnya PBB ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara baru-baru Palestina itu. Bagi itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kuasa kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan Inggris. Iya jajan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan, era itu. Artinya era modern tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena penyablokan teritorial, tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Jika mana orang Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Itu pasti terjadi sekularisasi. Untuk teritorial kan. Ini mesti bentuknya ya naik dan kalau Filipina ya orang. Iya. Atau caplok-caplokan, Nabi Malaysia apa Islam ya malah. Ya iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing, paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, di zaman Soekarno. Wong ibu zaman Waduk Jombang, itu cek eling, itu ngobong, gek cilik dijak demo kiai ini, ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno pidato ganyang apa? Malaysia.
Ya padha Islame. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial. Naisen sebuah apa? Dan aku anggap pas rapat-rapat itu ya pusing. Jadi suwantri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah cara rasional yang aku memang gak mungkin bukan sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang sekuler kabeh dari sapa gayane lunak-lunak. Tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem. Sing cak SMA gelem, milih sing gelem. Santri Allah, butuh gelem ora kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi perhitungan rugi khas sekuler. Apa? Wah, enggak perhitungannya mesti sekuler. Untung rugi. Untuk mbak iku ngruman atau iki aku di rumah. Badin ya badi. Berarti al-aqdu beda titil aslan. Itu mesti Ingkaran sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu? Sudah ada, Pak. Sudah ada, pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa? Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebetulnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya ngelak dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap penting. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya tuh setuju. Nah dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa bapak ya. Om PKS kan gak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duit, SMS banking, tapi wajib tajid itu hal itu. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon iku mesti ratu duka atau tak. Terus di jenis ini, anggere sing duka aja terus sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tangga ya alhamdulillah. Itu kan iya, ketajud itu mesti sing ora duwe SMS banking ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Wes entek. Jadi berita-berita BI turun sak mene ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Aku tadi saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai atau proses ini medik. Oh, iya. Kan kamu kan kakak semene, aku pakai semene kan tak suka itu. Pak ini saya puasa juga aku ada itu baru ini. Terus begini Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya, tapi kalau poso bisa ya. Iya. Iya tahajud gitu. Iya tahajud. Kado ancekak. Lha ning kota biasa tenan ya. Ning kota bocah wayu-ayu kado ancekak nggo rukoh ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lha kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak blukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Kalau salat ya, Bro. Masyarakat sini nek darani wong blukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun nek zaman. Iya, tonton nyotot. Nyotot tenan. Ya juga ada anti kabar do tahajud juga ada. Tapi kadang-kadang pasar itu ya gue rukoh wae jam azhur ya. Iya. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Beda pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Ku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Itu khas, tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya masak gitu kan. Jika tidak tahu juga. Itu kan mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan sih. Makanya bener dawe ya. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama ya Kak. Dawe ya itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim. Memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Ya kan dhisik koyo apa angger sarungan ku kiai. Nak celananan ra kiai. Ya iki gak akeh wong saleh do celah. Mengira kiai memone menangi beliau sering celana. Bisa ora celanan hukuman tasabbabi komen bawa apa? Oh, antake londo. Bisa ku kiai celanane divonis koyo saiki sira celanan dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan sak generasi kayak Mbak Mun menangi dua generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong iku lek rong perubahan ya kan. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD.
Ya menangi putrane kon kuliah. Padahal masih sak generasi. Putrane kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah kok top anak. Ya sudi. Wong niku seneng sekolah, anakku jek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nanti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya gawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi Islam tidak melarang itu, asal dalam tinggal kesalahan. Malah ini zakat kayak Mbah Mun, cara sing pro basir dari zakat awur-awuran. Ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh, tak? Misalnya kayak kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basimah. Iki rapari rawajib zakat. Tak larang-larang itu. Uang duwe zakat pira pari sak ton. Pira uang pintal pira? Pasti pira? 12 satu ton. Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong pintal. Nah, wong misalnya panen apa Kak sing dimasak itu apa tak sing luaran kebar cinten? Merica. Terus barang iki gak zakat ora kutil balat. Sing panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Sing panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Kayak gitu kali zaman windu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, sing takrif wajib zakat mau wedhus sampe sapi. Windu gak mau. Lah wong di windu mbek duwe sapi sugae gak langit sampe bu. Lan kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan eno saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qardawi pasti fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi itu zakatnya kayak tadi kakao kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qardawi kayak itu. Di fikih zakat diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qardawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman Britan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada lain Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia yang besar Yusuf Qardawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, tidak melihat itu gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar, apa Kak premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar aja terang ya. Jadi kan nak nunjuk slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjuk bahwa Islam kota itu mergani Islam. Fak, itu ya. Islam di itu malah dizakat. Mulai sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Wah, ngono kok ngomong sentimen Islam. Beda Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrangno iku bayanun limakna. Ora bayanun lidzalik tapi limakna. Artinya gini ya. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat, tapi lebih luas dari itu aqalu likulli widinin laisu napa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya laisu alasun. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener kealirannya dia berar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebat teman-teman. Bahwa yakum bainakum yaumal qiyamah. Aliran di kampus kan gitu, jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menvonis. Hukum Tuhan kok divonis manusia kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya ada langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, mu'ilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok divonis apa? Manusia. Repot bedane ngono. Mumuki kok dibalik jilnya rasa ampun bedane.
Cara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan jadi ora usah ditambah. Nah cara kula nggih tetep bener ngerti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng ya, Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu oleh dukung MUI entek. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya dia lama di PBB dia apa dia dihitung hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Enggak 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit. Dihilangkan ini. Wong Kudus nganti gemari Palo Jinawi ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya, Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Anak baru kayak pondok sarang gak suge, nyatane biasa-biasa. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. UNTM 30 triliun biru. Coba mantap deh. Menko suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untung. Jadi dia duwe data, macam orang pintar senengane nggo data. Jadi tidak kemproh-kemprohan fatwa. Itu hitung beda data. Kan iso to gede itu. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pajak. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa gak ngitung ngono. Lu butuh untuk data dari berbagai pihak. Liwat ini modalnya. Ya modal. Iku nak ra didik nganggur 50 triliun rawan iku. Miliar itu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwa MUI itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi dia ngitungnya murni medis. Fatwa MUI itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. MUI dia rara fatwanya rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak orang hitung biasa. Iya ora, dia nganggone kitab. Lah cara kula MUI kudu di modern lho. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi sok dihitung. Tapi ya ape. Ora paham ape. Gila dari iku, cek Bani Nawawi. Dari bangun orang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanah ora paham iki turunan Nawawi. Ya wajar nak keren. Tenang kok. Wongnya gentleman. Artinya dia diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Jadi kan sing wakili. Iya, betul. Ini kan jago wartawan kan berpenelitian ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa tidak percaya MUI. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak sekali. Jadi kelihatan mereka tuh. Kok Mas Rono kak, seneng kantor itu ada uang sadalan itu sisi ya. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Mulai kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau Samsudin doang. Sekjennya Muhammadiyah. Iya ketua Muhammadiyah. Sudah sinan dari Mudin Samsudin doang. Ya itu di sarungan, di sandal. Itu harus disadari sisi. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Ya tapi aku gelem ana. Sebenarnya nak tua gelem. Nak mau gaul ya gelem. Pokoke rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja, ke ketua MUI Jogja wakrab. Jadi aku misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BPOM, Badan Pengobatan dan Panganan.
Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sih namanya itu res ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun yang halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh. Mungkin nggak fakir apa? Ngeri tuh kan. Oke itu kan kempro-kempro. Ada tohirun jadi halal tuh. Nggak repot tuh. Padahal formalin. Nah, iya. Tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya tapi nak fakir nak madorot kan haram. Itu madorot formalin sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan. Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah bicara pondok ada hitung madorot tuh. Wah 20 tahun itu ora podo kali cah pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang ini modern, jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Lihatnya kan modern, dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Karena aku gelem nak iya, pas pengen gelem ya gelem. Masuk akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem peneliti. Aku bolak-balik aku ngomong, anak penelitian kiai bisa aja. Kau nak kiai itu anut kitab-kitab hikayatan hikayat. Nah, saya kira iso. Misalnya penelitian agama wawancara pendeta kiai. UI kau UI kau UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad Benejat, bisa wawancara Mbak Gus, ya bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, bisa kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad Benejat ke Indonesia itu diundang UI kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, kak contoh ya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak makan merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini aja apa? Yang mu'alaf sih masuk Islam. Irin Hadono karena dia mantan biarawati. Pernah sekolah di Vatikan. Benar kan? Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen. Mun gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen? Ada masuk gereja aja ada berat. Benar. Saya kan daerahnya mesti kodo. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Ya kan gak ada. Wah, memang salib dia ke apa? Kristen. Tahu dari kota saya salib itu juga gaul-gaulan semua. Paham ini juga pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mereka? Bahwa yakum benomyal kiamat. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mana ulama sing darani tafsir keliru, maknani yuzirahu ala dini kulli. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama nani ayat ini ya, kan? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab itu ada bukti ini res. Yaitu misalnya yang Mesir, jadi mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme, jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodoks jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika maknani liziro itu supaya Islam ngalah no agama. Tidak sing maca wong Asia. Bisa tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek Amerika. Wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjenak ning Arab kita Islam menang. Ora menang piye to? Bose seseh Arab. Insinyur wong Kristen. Saya Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bose Arab, Islam, buruhe ka. Iku nak ning Indonesia. Bose Kristen, sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang gak oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis kayak sorot.
azharu yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharu kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham enggak men? Jadi kemana ini enggak? Misalnya aku jadi buruh. Bosku Cina kafir. Tugasku misalnya ngeter anak ini gereja. Saya tetap akan izharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama ini. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsirul zirahu eliulihi. Sesuatu yang enggak mungkin andai kan ditafsirkan oleh kiai Indonesia sing kiyake. Jangan kiai untuk partai Islam kalah mbek partai nasional. Dhisik Masumi kiai BPNI. Saiki P3 mesti kiai BPDI, PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiai. Kemudian nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat gue mesti menangan tuh. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dinat ya namun ini kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisun apa? Alasan. Menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka fatwa yaqu bainahum yaumal qiyamah fi makan fi ikhtalifu. Min amriddin faidkhilul muhibba al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman mana amasajid. Wa man tasaba azlamul wahdalim ela hadat ora wong suci azlam ingkang luwih zalim. Memang dibanding wong mana akan larang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Ngarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu wa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam merusak masjid. Bil hadmi kelawan merusak awit taktil to nganggo. Iki wae pait ra pait itu baru ngono. Termasuk dianggap merusak masjid. Iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Kowe sing seneng itikaf jamaah tabligh. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid itu ibadah. Barang sing seneng itikaf jamaah apa? Maksudnya orang ngono iku. Jamaah tabligh nak penelitian ning ndi rak senengane jujuk masjid lho. Mbok dakwah ning ndi jujuk apa? Masjid. Nah ini kiai andong bareng fatwa itikaf ibadah, saya kira pati wani. Terus sing seneng itikaf jamaah apa? Juga lagi ngujigot itu sunat. Bareng sing jigoten wong PK, jangan jigoten wong mesti PKS. Kan seragam tuh, Pak. Mesti ra duwe kumis jigot. Jadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jumlah sing lakoni napa? PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iku dihitung kekuatan. Lah iya lah, sing iki kan macam atap kok. Kiai ono ora ngarah lho, Kak. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Padahal dianggap termasuk merusak masjid bil hadmi awit takdir. Tapi kok bener iki adalah tumuran apa ayat ikhbaron karena critakno alir Rom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia mboten. Kekuatan Romawi. Mergo Romawi Italia iku komandane kan. Alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsane ngalang-alangi sapa musyrikin anak biyen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifeti saking betu. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lagu maka ana ora ana iku lagu kedhe wong akeh apa ayat kuluha ing mancing sapa ngakeh ing masa citawu. Ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun utai dawuh khaif utai iki dawuh ulaika khobarun khobar di makna amri kelan nganggo makna perintah akhifu bil jihad akhifu tegese ngagitasi sira utawa ngintimidasi sira meden-medeni sira hum ing musyrikin di jihad kelan nglaksanakno jihad palat kuluha mongko ora iso mancing ha ing masa citawa sapa hadin suci aminan halis aminan halis mulane madzhab Hanafi kaya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya tidak salah ya. Kayak begini ya, yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja, itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah, enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma'akana lahum ayat huluha illa nabu. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham ya?
Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Mekah. Jadi orang musyrik tidak boleh masuk nopo haram Mekah. Meskipun yang Quran wa innal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal haram ora faya wala fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lalu Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mana gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi ya kebenaran. Jadi dia kelirune perkara nuduh kita nak ziarah musyrik utak terus mari kiai go gedeng. Wong bisnisnya ziarah wali songo kok diharam. Oh, untuk sanggup ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih atau paling gak lunga gratis kok dia apa? Aja ini dosa Wahabi paling fatal di Indonesia kan perkara ziarah kubur utak. Liyane kan gak diurusan tuh. Aja ini Wahabi jasanya ya Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaku haram Makkah wal Madinah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid, ora masuk Mekah. Fala yakrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimam mana apa? Masjid. Artinya bus berarti bisa masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh, Kak. Ngono ngeri ya, Pak. Suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi enggak. Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah, padahal sebuah negara pasti ada saling kunjungi. Pusat pemerintahnya di Dakar Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada dekat temu Riyadh. Itu pentingnya wong di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia ngelindungi Mekah tapi orang mau omongan tau. Ya memang diwujudkan betul. Namun ditemang sana ini gak Riyadh. Laut dibrek, hanya orang suga. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama gak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masa jidawah dengan arti haram Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang mau masjid ya tidak pala ya krobul masya Allah. Ya, wa sa'afi kharabiya rujuke masa jidawah ora napa masjid. Ya iku ulama-ulama darani masa jidawah ning kene iku mutlakun apa Mekah. Ini kene nek ning sawi ning sawi iku masa jidawah jamu masjidin sumya bismi sujud ya ana asyrafu arkani. Ning kene ya iku ya ora muni masjid ya. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halil ahwal ila fi halika nu khaif. Kala ikraful masjidil haram mamman. Pada suatu hari saya itu kafir masjid. Abu Hanifah punya kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir masjid itu Hanafiyah yang paling sekuler dan urusan ini udah pasti fanatik. Nah, makanya kalau cerita kan, jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu dia itu dilembagakan, paham ya? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kalau misalnya presidennya ngantar ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling enggak sing kunjungan itu ya bus, ya gocok tong lho sapa, ya mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya, semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu, artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham nggak? Itu penting, makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Cara Gus Ma'ruf di Maimun. Aku Wahabi raja jaga tapi seneng. Nah dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU kapan tak? Tujuh itu juga akeh. Mana kan seneng berkah. Waktu naik ning kuburan keramat kan dibak diwadu. Mulai gak. Wong kiswahe Ka'bah wae direbu. Golek malah ditutuki di apa? Ada. Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa? Kok disiritno, bumi haram kan gak terus. Aku nanti duduk malah. Ya udah duwe kisah Ka'bah kasih mletene ora karuan kan. Kok dijimat kisah apa? Mulai ada kisah Ka'bah miswae bang utama kene dijimat.
Ngomong NU iku nuruti Juwimat apa tiga apa? Wong Setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan. Tiap wong duwe dari muni as. Dona asli. Itu malah saksian nih. Malah saksian. Bakal Setambul. Lah nek tra diwaduk kok pabrike luwih jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pomene sing gawe. Nah pabrike jaduk tenan mesti wong sugih. Sing gare larang mek itu. Itu bahasa Rego 1000 kodene kepek kula iki. Wah aku ketemu di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean karo asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjapu ya. Karena asli kok bodol lho ngene ora duwe. Wong kuwi sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jangan asli Setambul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora Quran wis cetakan kok. Lah ya maksudnya asli piye ta? Asli kok pangeran pasti Setambul. Maksudnya asli lho piye? Asli kok pangeran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat dadi bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam sing ora bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Benar itu kan kalau sugih. Sekali isu iku tahu golek uang pas bapak berwafat. Nang terkenale bapak dikelabi untuk kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kok rasa kabeh kok semua menjaduk. Iku kok jaduk. Nanti saya kira mati jaduk. Jaduk wis mati dhisik. Oh isu ngene nek kan serem lho. Nabi Antakusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh sing akeh Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Mun akeh apa pengasihan ya. Baik itu ngene iku Pak, gawe wae. Iya. Iku takalan lho mati. Heeh. Gawe. Itu waktu di terus bariku diarani macam-macam jenakno. Ya muni ana khasiate ngono. Iya. Nabi Sulaiman lho, virus pengasihan. Apa itu giyok lho, pancen larang. Ana gelem nyimpenake bapak perkara niku jenis watune watu giyok, watu larang. Jadi cara Cina lah ya larang, pancen jenisnya batu hoki lho. Ayo, bentak dol. Angger larang wis organe jasa kok. Punya ate tadi. Itu mobil luwih gaul. Jadi ya kita memang anti Wahabi, tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Iku mau kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Jadi sampean waca lho kan ning tafsir iku kan mazhab 4 tuh kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa fala yadkhuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarai kan. Umpama nganggo mazhab iku kemproh lho. Sampeyan waca ning sawi. Fala yadkhuluha ahadun aminan. Min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid. Famanu malikiyah ila hajatin wa fasala syafi'ah fa qalu in azina lahu muslimun fi ghairi masajid salasa jada wa illa bala. Wa jazawa Hanafiyah mutlaq. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya haram Mekah, Madinah sak tanah kabeh lah, orang sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan dipindah nang ndi? Iya. Mane kok Gus Dur nglebokno Sudomo ning masjid ya oleh iki oleh nglebokno kafir ning masjid ing adina lahu apa muslimun. Asal untuk orang Islam sing olehno. Lah donatur sira oleh. Kafir lah kok apa? Malah nek kena pertanyaan. Oh itu akad dalam masjid ta ora? Nak cara peke kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saiki ora. Sing mlebu heri donatur ora oleh. Ini apa nyumbang masjid? Oh dipeki, donatur dipeki. Jadi itu pada gak seneng nyumbang masjid. Iku ora ono takbir-takbir in khofat talwisahu. Ora ono ngono-ngono. Udah nyumbang. Nyumbang. Dadi saiki peke diganti. Ora usah khofat talwisahu tau. Donatur ta ora? Nak donatur ya. Lagi termasuk dinamika itu rasa dibagi. Ini mazhab 4 tak longgar kabeh lek kabeh. Paham? Lha iku mung dituruti kacau. Nabi mutlak. Mutlak. Nabi seneng sekuler ya Nabi ngono iku ora masalah. Takok itayamu nggo apa? Lebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Ngene dek muni kena. Hanafi ku ane paling ringan atau Libya paling agak Hanafi.
ya, yang Libya mayoritas ada Afghanistan. Ya, Afghanistan. Sapi ini bagus menarik nih Indonesia. Sapi. Cocok itu. Ya baru Indonesia cocok. Nah, nang Timur Tengah sing akeh Hanafi. Aku aja seneng gue Hanafi. Gaul gak? Modelnya dia ora tau haram. Halal terus senengane beli halal. Lah iki baca Hanafi apa mutlakon? Mutlak. Liyane kan ibu-ibu kanggo syarat barang kawane macem. Nek di dino Islam ya oleh, nek ana hajat ya oleh kan faman ahul malika ilal hajatin. Hajat kan batasnya ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi ra basa-basi gak meneh apa? Mutlak. Silakan iya, coba Hanafi apa? Mutlak. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedung Yahudi fid dunya ing dalam dunya khizyun te kehinaan. Hawanan tekse kehinaan berkat li kelawan den pateni wasab silan kabeh wis jadilan sisa. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampeyan nek tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki suge-suge ora ngalami hina disbui, ora ngalami hina malang Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha iya lah dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang dibunuh. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Lah saiki terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dunia, ora tau. Mulane dari pakar-pakar di Amerika lah nangenya ngene. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Lu andikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di barat Kak, terutama di Belanda. Kalau di buku karangane wong postmodernis. Itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional, karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan, dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditirukan Swiss, kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang seperti Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata, sampai versi film Cina sengaja tabungannya nih Swiss mesti kan. Itu sekarang dianggap negara yang lebih rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa bayangkan tuh Mas Abdul. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling tidak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anakmu sendiri? Wah anak saya yang mati. Artinya apa? Perang itu satu teori hidden-hiddennya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan ratusan dunia negara ini tetap bisa ngibarkan dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena donat orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa kias. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah, Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo oleh Timur Tengah. Ini pasokan minyaknya dihentikan itu Amerika kelimpungan karena semua teknologinya bergantung apa? Minyak. Mana Yasir Arafat menguangkel milik Arab apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Ya, karena minyaknya macet kan. Apa canggih ya wong ora ono. Artinya yang paling bisa ngembargo dunia itu ini hari hanya dua. Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit ada Swiss. Nah duit aja sudah ada BRI. Tapi wong sugih Indonesia sing duit triliunan tetap ning ndi? Swiss. Bahkan mitosnya duit Soekarno nggo kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya ning ndi? Iya sampai sekarang dilacak Bank Indonesia ada bisa. Swiss itu saking saktine. BI saja tidak bisa melacak. Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret, pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat sampai.
Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Soeharto korupsi, terus dulu dana kebuki persiapan kemerdekaan itu kan mau dilacak, itu tidak bisa. Nah dia mending Swiss Gus, mulane ra ketok. Nah, jadi kayak ngene-ngene ya udah juga lagi duit ning ndi. Jadi ora apa. Lu kan di versi film lho kayak teman ada film Cina barat kan. Mesti tabungannya ning ndi? Nah, Soeharto ya rabuin tuh, nabung yang BRI di embargo ketika beda apa monarki kan bisa dilacak kan. Nabung ini sungguh sih, pintu tapi presiden puluhan tahun nabung ning BR. Ning BRI gue duit gue jajan putune gue gak, di kadang ya di kota juta gue jajan apa putune itu didapat ning BR. Lah itu kan bisa kan. Makanya sekarang lahum fid dunya khizun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain. Karena itu di sekarang kan tidak gitu, di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli, malah kebalikan. Hamas ditahan Palestina, ditahan ini olehnya Israel. Wong Hamas itu ditahan Israel 1.400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan satu tentara Israel. Jadi ini Israel kurang ajar betul. Tentara saya satu itu bebas no. Kue tak genteni 1.400 wong. Kurang ajar. Tentara Israel satu ditukar mek 1.000. Jajal. Gelem, Israel gelem mesti tok. Mereka pancen wong Hamas yo misalnya kalau sitok ikut tok. Israel iso cak-cek nang goteng kok. Lah Hamas tapi nyandra Israel piye? Tentarane goteng gak mau nambah ne. Betan nyandra ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan nggak bisa itu Kak Hawanun harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi Kak Mun. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susahnya? Nikmat dengan cara Indonesia ini loh tahu sugih di tanah obo duwe ya. Lah opo drengki tangga barang malah diwaneni wong cilik. Wis orang marung malah selesai. Ngono lho Kak, kaya ngene lho. Kalau dia kaya rasional, ya wis dah orang marung ya jan mbek anake selesai. Lah opo drengki wong cilik barang malah ora rasane dalem pletong bareng. Ngono lho. Dadi nek wis sugih ya nanti kan Israel harusnya bisa kayak Swiss. Itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik itu Swiss. Di negaranya itu udah ada Kak, perangkap yang jenis perang itu udah. Sing ana polisi tok, ganti tentara. Apa semua tuh. Sing dijogo wong rono. Ora kuwatir kerusuhan, mulut delok wong sak dunya kere kabeh. Wong Swiss nek delok sak dunya kere. Wis dadi embargo gak masalah kok. Dadi dhuwit sinengko Hunsen. Wae sapa Taksin Sinawata jumlah triliunan kok duwe raja udah ditakok negara masing-masing. Sing duwe apa? Raja. Ramal kok wong Swiss. Jam 2 produksine wis jam rarange. Jam regane 120 juta. Piye? Rolex ku termurah sekarang itu ijek 12 juta sing kelas paling dek. Ijek 12. Mergo produk di Swiss. Ora mitara iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beres Swiss. Lah ana rega jam 120 juta kaya apa makmure wong iki. Jam lho, nak mobil mewah larang cek wajar nek ditumpak jam. Lah iku nek ape wudu rak kaya Akik Sulaiman lho. Wis dicoplok. Wong tes-tesane jam 12 iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemana tuh rola sewu. Aku ngejam rusak tuh pernah ya. Nah dari ya repot. Itu nunjuk karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, Inggris, itu dia sudah ada ikut. Sudah modern. Dia membidangi teknologi terapan kayak kincir angin kayak apa. Makanya peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Amerika masih mikir perang, ya apa ya. Kayak Kuba melawannya pakai perang, Iran juga rencananya pakai perang. Jadi kalau Swiss, itu paling berhasil memang Swiss. Karena mulai dulu
Ya jajal lah dulu petani terbaik dunia wong dolanan uripe soal itu. Kadang mengekat. Dolanan jam 2 jam 1 sudah. Serempet mobil. Larang jam. Kowe tak tiba sing ditekel jame koyo amplope. Bar guling-guling punya amplop. Bareng ijek lega. Alhamdulillah. Awake licet ra penting. Penting amplope gak ujul. Ya kayak ngene Kak ya, hawanun bil qatli wasabi wal. Itu sekarang kan ndak ada Kak. Contoh wal jizya kan wis ra. Walaupun tadi gue tetap kedua wong Yahudi fil akhirat ing dalam akhirat. Ada pun disiksa azimun ingkang aku. Dua ada pun azimun iku anarun. Walang buana dalam mata.